mengatakan, padahal Yesus mengatakan dalam Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak jauh lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata dalam 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengikuti aku, mengaku aku hidup dalam dia, dia harus hidup sama seperti Yesus, sama seperti Isa Al-Masih. Isa Al-Masih beragama Muslim, berarti pengikutnya harus beragama Muslim. Pertanyaannya, Kristen ini dari mana, teman-teman? Kristen yang ajarkan siapa, teman-teman? Oke, waktu saya. Siap. Siap, silakan di-mute. Iya, teman-teman, kita langsung tanggapi ya, di mana konfirmasi Yesus terhadap kekristenan. Berkali-kali saya sampaikan di awal statement saya tadi, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Agama tidak menyelamatkan di dalam iman kekristenan. Terkait dengan ayat yang kau kutip, kau lihat bahasa aslinya di situ artinya. Ya, seperti itu. Ya, jadi agama itu tidak menyelamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Ya, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, orang-orang yang menerima ajaran Kristus, orang-orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus untuk pertama kalinya di Antioquia di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 disebut Kristen. Ya, tolong dibalik kameranya karena ketika saya mendengarkan narasinya itu saya dengarkan semua ya teman-teman ya. Jangan panik ya. Jangan nanti tiba-tiba dibilang Bang Oki menghujat lagi. Gitu ya. Jadi saya tegaskan dulu ya teman-teman ya. Saya tegaskan, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, orang-orang yang menerima ajaran Kristus, orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus untuk pertama kalinya di Antioquia disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Tetapi jangan dilupakan, iman pertama itu adalah iman kepada Kristus. Di mana datanya? Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Gampang sekali menjawab pertanyaan itu. Ya, saya sedikit tergelitik dengan narasi dari Pak Ustadz Pelik tadi ketika mengatakan kami mengklaim Isa Al-Masih itu Muslim, Ishak Yakub itu Muslim. Ya. Terus ada narasi Pak Ustadz Felix sebelum akun utama saya rungkat tadi yang mengatakan Nabi diangkat oleh Tuhan. Nabi Muhammad itu dikonfirmasi oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Pertanyaan saya satu saja. Tunjukkan satu data di dalam Al-Qur'anmu. Tunjukkan satu data di dalam Qur'anmu di mana Allahmu berfirman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'annya, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, berfirmanlah, ya ada. Tunjukkan saya satu data di dalam Al-Qur'an di mana Allahmu berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma minta tunjukkan satu saja kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Qur'anmu. Ya. Apa kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Qur'anmu? Saya tidak minta perintah. Saya tegaskan, Bang Oki tidak meminta perintah. Tetapi yang Bang Oki minta itu adalah aksi. Misalnya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu adalah sebuah aksi. Ya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam imanmu. Dua pertanyaan saya ya. Yang pertama, di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad? Yang kedua, di mana apa kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Oke, Bang Oki sekarang mau bahas lagi teman-teman. Ketika Ustadz Felix tadi mengatakan Tuhan itu menurunkan agama itu supaya semuanya teratur. Coba saya mau tanya dulu, ya. Dan apa yang diajarkan itu tidak dibuat oleh manusia, ya. Apa yang diajarkan itu tidak dibuat oleh manusia. Coba saya mau minta datanya.
Di mana Allahmu mengajarkan mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Hei, Felix kemana kau Felix? Felix kemana kau Dek? Kemana kau Dek? Dek, kemana kau Dek? Saya belum selesai dengan narasi saya Dek. Kenapa kau sudah kabur Dek?